Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noveliano Fitra Indrianto, NIM 0450111516, jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas mata kuliah struktur data. Di sini kita sudah memasuki soalnya, dan langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Buatlah sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silakan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut, gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, langsung saja kita masuk ke NetBeans-nya. Kita akan buat metode sequential search. Ini mulai dari public, static, kemudian sequential search, dalam kurung tipe data integer dengan variabel array. Setelah itu kita akan tipe data integer lagi dengan elemen to search. Lalu tanda kurung kurawal lagi. Kemudian kita akan buat perulangan for yang diisi dengan tipe data integer. Lalu variabel i bernilai 0. Kemudian variabel i lagi dengan tanda kurang dari panjang array. Length. Setelah itu kita akan buat i increment. Kemudian kita akan buat tanda kurung kurawal. Setelah itu kita akan mengisi pengkondisian if yang diisi dengan array bernilai i sama dengan elemen to search. Kemudian kita akan buat perintah return-nya yang bernilai i, yang menandakan jika nilai i pada array ditemukan, maka nilai i akan dikembalikan. Setelah itu kita akan buat return-nya lagi yang bernilai -1, yang menandakan jika nilai i pada array tidak ditemukan, maka nilai yang akan dikembalikan adalah -1. Setelah kita membuat metode sequential search-nya, selanjutnya kita akan buat main programnya, yaitu public static void main dalam kurung string kurung siku arguments. Lalu tanda kurung kurawal yang diisi dengan tipe data integer, lalu variabel array. Kemudian diisi dengan nilai datanya, yaitu misal 60, 29, 3, 25, 14. Kemudian kita akan buat tipe data integer dengan variabel n yang diisi dengan angka 25. Yang menandakan bahwa variabel n ini merupakan nilai target yang akan dicari pada array, sedangkan angka 25 adalah nilai target yang mau kita cari pada array. Kemudian kita akan buat tipe data integer dengan variabel result yang mewakili sequential search yang diisi dengan variabel array dan variabel n. Kemudian kita akan buat pengkondisian if yang diisi dengan result tidak sama dengan -1, yang menandakan bahwa jika result tidak sama dengan nilai target yang dicari, maka nilai yang diisi adalah -1. Selanjutnya kita akan buat sistem perintah pemanggilan output-nya, itu sistem out print line yang diisi dengan kata-kata elemen yang ditemukan pada indeks plus result. Kemudian kita akan buat lagi perintah pengecualian else, lalu diisi dengan perintah pemanggilan output out print line, lalu diisi lagi dengan kata-kata yaitu elemen yang tidak
ditemukan pada indeks. Oke. Selanjutnya kita bisa run. Dan hasil output yang ditunjukkan adalah elemen yang ditemukan pada indeks 3. Dan kita juga bisa memanggil elemen yang tidak ditemukan pada indeks. Dengan cara kita akan mengubah nilai target yang dicari menjadi nilai target yang tidak ditemukan pada array. Contohnya adalah angka 20. Sehingga kalau kita run, maka hasil outputnya akan menjadi seperti ini, yaitu elemen yang tidak ditemukan pada indeks. Langsung saja kita akan masuki soal nomor 2. Buatlah sebuah program searching, yaitu algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silakan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut. Gambarkan dengan rinci prosesnya. Langsung saja kita akan buat metode binary search-nya yang dimulai tipe data integer dengan deklarasi binary search. Lalu diisi dengan tipe data integer dengan variabel array. Lalu diisi lagi tipe data integer dengan variabel x. Kemudian diisi lagi dengan tipe data integer dengan variabel n. Lalu tanda kurung kurawal. Kemudian kita akan buat tipe data integer lagi dengan variabel low bernilai 0. Kemudian variabel height dengan bernilai panjang array length. Lalu kita akan buat -1 di sini. Setelah itu kita akan buat perulangan while dengan isi keterangan yaitu low lebih kecil dari height. Lalu tanda kurung kurawal diisi lagi dengan tipe data integer, kemudian diisi lagi dengan tipe mid sama dengan low plus dalam kurung height minus low. Lalu diisi lagi dengan bagi 2. Kemudian kita akan buat pengondisian if dengan diisi yaitu pengondisian if yang diisi dengan variabel array bernilai mid sama dengan n. Kemudian kita akan buat perintah return bernilai mid yang menandakan jika nilai mid pada array ditemukan, maka nilai mid akan dikembalikan. Selanjutnya kita akan buat pengondisian if yang diisi dengan variabel array bernilai mid lagi, lalu tanda kurang dari yang diisi dengan variabel n. Setelah itu kita akan buat low sama dengan mid plus 1. Ini menandakan bahwa low ini akan bergeser ke kanan mengarah mid dan height dengan menambahkan angka 1. Selanjutnya kita akan buat perintah pengecualian else, lalu diisi lagi dengan height sama dengan mid minus 1. Yang menandakan bahwa height ini akan bergeser ke kiri menuju mid dan low dengan mengurangi angka 1. Selanjutnya kita akan buat perintah return min 1 yang menandakan jika nilai pada array tidak ditemukan, maka nilai yang akan dikembalikan adalah min 1. Setelah semua sudah selesai membuat metode binary search-nya, maka kita akan buat main programnya. Itu public static void main dalam kurung string dalam kurung arguments. Lalu tanda kurung kurawal.
Kemudian kita akan buat lagi dengan deklarasi binary search dengan objek OB sama dengan new binary search dalam kurung, tanda kurung. Kemudian kita akan buat tipe data integer dengan variabel array. Kemudian kita akan buat nilai datanya yaitu 5, 10, 15, 20, 30, kemudian 50. Selanjutnya kita akan buat tipe data integer dengan variabel x, lalu diisi dengan panjang array yang menandakan bahwa variabel x ini akan menunjukkan panjang array pada data array tersebut. Selanjutnya kita akan buat tipe data integer dengan variabel n sama dengan angka 15 yang menandakan bahwa variabel n ini merupakan nilai target yang dicari pada array, sedangkan angka 15 ini adalah nilai target yang mau kita cari pada array. Kemudian kita akan membuat tipe data integer dengan variabel result yang mewakili pada objek OB dan binary search yang diisi dengan variabel array, x, dan n. Kemudian kita akan membuat pengkondisian if dalam kurung result sama dengan min 1 yang menandakan bahwa jika result sama dengan nilai target yang dicari, maka nilai yang akan diisi bukanlah minus 1. Selanjutnya kita akan membuat perintah pemanggilan output yaitu system.out.println yang diisi dengan kata-kata elemen yang tidak ditemukan pada indeks. Kemudian kita akan buat perintah pengecualian else, lalu diisi lagi dengan perintah pemanggilan output println yang diisi dengan kata-kata elemen yang ditemukan pada indeks plus result. Kemudian kita bisa run dan hasil outputnya menunjukkan elemen yang ditemukan pada indeks kedua. Selanjutnya kita bisa memanggil elemen yang tidak ditemukan pada indeks. Caranya adalah dengan mengubah nilai target yang dicari menjadi nilai target yang tidak ditemukan pada array. Contohnya di sini kita akan buatnya angka 20. Sehingga kalau kita run, maka hasil outputnya akan menjadi seperti ini, yaitu elemen yang tidak ditemukan pada indeks. Oke, baiklah, segitu saja tugas video saya. Apabila saya memiliki pengucapan kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.